Halo teman-teman Surya Allah dan juga Tribun Jatim, kembali lagi bersama Akira di segmen atau di program coaching bersama Coach Ino di bisnis kuliner. Nah, untuk episode minggu ini itu kita masih nyambung ya Coach sama minggu lalu. Minggu lalu itu kita ngebahas soal membludaknya konsumen gitu. Apakah si penjual ini siap kalau pelanggannya itu membludak bahkan 3 kali lipat daripada sebelumnya. Nah, tapi untuk episode minggu ini tuh kita akan membahas tentang konsumen adalah raja. Apakah benar konsumen itu adalah raja? Nah, kita akan serahkan waktunya kepada Coach In untuk menjelaskan secara lebih rinci. Oke, Sobat Tribun Jawa Timur dan Surya Online ya. Kali ini kita akan membahas lanjutan di episode kemarin. Jadi kemarin kita sudah membahas ya, bila tiba-tiba bisnis kuliner Anda tiba-tiba rame, omsetnya, konsumennya naik 3 kali lipat daripada biasanya. Apakah senang atau gembira? Ternyata memang banyak pengusaha kuliner yang tidak tahu ilmunya, mereka merasa senang. Oh, senang banget Coach, omsetnya naik 300% segala macam dan lain-lain. Padahal itu jawaban yang salah. Jadi kita juga sudah membahas ya, bisnis yang tumbuh sangat cepat. Jadi tumbuhnya itu sangat cepat dalam waktu yang singkat, itu adalah keadaan yang berbahaya. Karena kalau umpamanya bisnis kuliner tumbuhnya sangat cepat, pertumbuhan konsumennya tiba-tiba meningkat, tidak bisa melayani mereka semua dengan sempurna. Jadi kita sudah membahas tentang kemarin. Sekarang kita ada lanjutannya nih, bagaimana bisnis kuliner Anda bisa berumur lebih panjang. Kita akan membahas seperti apa gitu loh. Baik. Nah, kalau minggu lalu kan kita bahas konsumen yang datang ke penjual 3 kali lipatnya itu belum tentu akan menetap selamanya gitu kan. Nah, gimana caranya si penjual ini meyakinkan konsumen supaya dia balik lagi dan jadi pelanggan di penjual? Oke. Jadi di sini kita membahas sebuah paradigma, istilahnya mindset yang banyak ada di masyarakat atau terutama di pengusaha kuliner. Jadi di sini adalah apakah yakin Anda menganggap konsumen itu adalah raja? Kalau dari Mbak Akira gimana ini? Biasanya orang awam itu bener nggak nganggap konsumen itu raja, itu setuju nggak itu? Nah, karena ibu saya sendiri juga seorang pedagang ya, Coach. Oke. Kalau istilah konsumen adalah raja itu saya kurang suka gitu, karena ada beberapa konsumen itu justru yang bertindak sesuka dia gitu loh, Coach. Nah, itu sih kendalanya di situ. Jadi kalau saya pribadi nggak setuju sama anggapan konsumen adalah raja. Gitu. Tapi mindsetnya adalah konsumen itu harus tetap dilayani. Betul, ya. Betul. Jadi karena banyak orang menganggap, kenapa dianggap konsumen adalah raja? Karena kalau tidak dilayani sampai puas, mereka tidak akan mau beli lagi. Seperti kayak gitu. Jadi sebenarnya ya, kalau umpamanya ada pengusaha kuliner atau masyarakat biasa menganggap konsumen adalah raja yang harus dipuaskan, itu tidak benar. Karena kalau umpamanya kita ngomong raja ya, raja itu adalah yang tertinggi. Jadi harus benar-benar dipuaskan, dia satu-satunya yang harus dipuaskan. Padahal dalam bisnis kuliner ya, tidak hanya konsumen saja yang harus dipuaskan. Jadi rajanya itu bukan satu gitu loh. Jadi dalam bisnis kuliner, rajanya itu yang harus benar-benar dipuaskan itu adalah 4 pihak. Ada 4 loh. Betul. Ada nggak kepikiran nggak 4 itu apa nih sebelum kita bahas gitu? Kalau maunya dari Mbak Akira, 4 itu apa deh? Kalau saya sih nggak kepikiran 4. Maksudnya 4 saya taunya cuma 2. 4 saya taunya cuma 2. Gimana? Penjual dan juga pembeli. Jadi 2 ya. Jadi 2. Raja sama ratu gitu ya. Raja dan ratu. Jadi 4 pihak ini yang harus dipuaskan agar bisnis kuliner Anda bisa berumur panjang. Jadi pertama adalah bisnis owner. Jadi pengusahanya. Itu yang pertama. Langsung yang kedua adalah tim, karyawan, pegawai.
Jadi nomor 2 itu adalah karyawan Anda, tim Anda. Nomor ketiga adalah supplier. Jadi maunya supplier, Anda beli sayur di mana, beli daging di mana, telur di mana. Nomor keempat itu baru konsumen Anda. Jadi kalau umpamanya pengusaha kuliner yang tidak paham ilmunya menganggap konsumen adalah raja. Padahal di 4 hal yang ini harus dipuaskan ini, konsumen itu adalah yang paling terakhir gitu loh. Jadi benar-benar paling buncit gitu loh. Jadi mindsetnya adalah ya, dari bisnis itu melayani owner. Setelah itu owner melayani tim atau karyawan pengusaha kuliner melayani konsumen, baru konsumen melayani bisnis dengan menghasilkan keuntungan. Jadi gini, pembahasannya ya, untuk bisa memberikan ya standar pelayanan yang konsisten. Jadi konsumennya banyak atau sedikit, atau banyak konsumennya saat normal atau naik 3 kali lipat atau bahkan 5 kali lipat. Jadi agar benar-benar konsisten, bisa memberikan pelayanan yang maksimal pada setiap konsumen, agar konsumen itu mau membeli lagi. 4 pihak barusan itu harus benar-benar dipuaskan. Satu saja pihak tidak puas, dijamin deh bisnis Anda bermasalah. Konsumen bakal lari, tidak mau membeli lagi. Jadi kita akan membahas ya, puasnya itu maksudnya gimana gitu loh. Jadi pertama, bisnis melayani owner. Jadi owner itu harus dipuaskan, harus mendapatkan keuntungan. Jadi kalau umpamanya Anda sudah berbisnis kuliner, sudah bertahun-tahun tapi nggak pernah untung-untung, jadi kalau gitu ngapain dibuka terus gitu, ditutup aja gitu loh. Jadi owner itu harus menghasilkan keuntungan gitu loh. Jadi jangan sampai, oh coach, saya ini kok coach, saya tidak bisnis, saya sedekah gitu loh. Sudah bahaya, mindsetnya beda. Bukan pengusaha itu. Itu bukan bisnis kalau gitu. Kalau itu yayasan. Kayak gitu. Dan juga tadi ya, pengusaha dilayani bisnis dengan menghasilkan keuntungan. Pengusaha atau owner melayani timnya, melayani karyawannya, melayani stafnya dengan menyediakan pengakuan, penghargaan, dan gaji. Jadi yang diberikan pada karyawan Anda, tim Anda, atau bawahan Anda bukan cuma gaji aja, teman-teman. Jadi harus benar-benar Anda bisa memberikan mereka pengakuan dan penghargaan karena sudah bekerja dengan bagus. Dan juga memang ya, bisnis harus dibangun untuk membahagiakan owner. Jadi memang tujuannya owner itu harus menghasilkan keuntungan. Tapi tidak ada tim, tidak ada karyawan, jadi karyawan Anda tidak happy, tidak dipuaskan, mungkin gajinya sering telat atau umpamanya tidak pernah dipuji segala macam. Tim atau karyawan Anda yang memastikan bisnis berjalan lancar, karena merekalah yang berhadapan dengan konsumen Anda sehari-hari. Jadi tidak mungkin kan Anda bertahun-tahun, sudah 10 tahun, semua Anda kerjakan sendiri. Jadi makanya Anda tidak punya karyawan. Bisnis Anda lebih berkembang, jadi karyawan Anda lah yang akan melayani mereka, konsumen setiap hari. Seperti kayak gitu. Sekarang kita lanjut pada supplier atau pemasok. Pentingnya supplier atau pemasok atau vendor, tanpa mereka bisnis kuliner Anda tidak akan bisa melayani satu pelanggan pun. Karena ini bisnis kuliner ya, bukan bisnis jasa. Jadi Anda harus butuh bahan baku. Beli telur, beli daging ayam, beli sayur, tanpa bahan baku itu Anda tidak akan bisa memproduksi produk kuliner yang Anda jual. Jadi, bila supplier bahagia dengan menyediakan tepat waktu dan konsisten kualitas bahan bakunya, jadi meskipun kualitasnya bagus tapi sering molor, ya juga nggak bagus gitu loh. Jadi tepat waktu dan konsisten kualitasnya, Anda sebagai pengusaha kuliner akan lebih mudah untuk membahagiakan konsumen.
Jadi benar-benar kualitas produknya, menunya benar-benar sama-sama enaknya, dan juga tidak telat gitu loh. Itu pentingnya membahagiakan supplier atau vendor. Sekarang bila owner melayani tim ya, kita balik lagi tadi ya tim. Bila owner melayani karyawannya, maka karyawan atau tim Anda akan melayani pelanggan secara baik. Contoh, kalau umpamanya gajinya sering telat 1 bulan, apa mungkin karyawan Anda bisa melayani dengan senyum pada konsumen? Pasti enggak deh, mesti cemberut deh. Nggak cuma melayani dengan senyum ya, coach, paling udah ditinggal itu si pemilik Iya. bisnis. Jadi bagaimana agar bisa memberikan pelayanan baik pada setiap konsumen? Anda harus membahagiakan karyawan Anda, tim Anda terlebih dahulu. Jadi bila karyawan Anda melayani konsumen dengan baik dan juga produk yang disajikan itu didapatkan dari bahan baku dari supplier Anda dengan baik. Sebagai gantinya, konsumen Anda, pelanggan Anda yang dilayani oleh mereka akan setia pada bisnis Anda. Jadi mereka akan selalu setia, pingin beli lagi terus menerus. Jadi mungkin meskipun kalau umpamanya ada masalah sedikit, jadi istilahnya ada komplain, mungkin garamnya kebanyakan atau gimana, tapi karena benar-benar pelayanannya itu benar-benar bagus terus, mereka akan jarang untuk berlari keluar meninggalkan bisnis kuliner Anda. Jadi seperti kayak gitu. Jadi pelanggan yang seperti itu ya, yang sudah setia, sudah tidak mau pindah lagi ke pesaing, belinya terus-menerus, dan juga tidak hanya ini, malah mereka bisa mereferensikan pada teman-temannya gitu loh. Betul. Pelanggan yang seperti itu akan memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada pengusaha kuliner ini. Jadi konsumen yang seperti kayak gini, yang benar-benar setia, benar-benar puas, itu yang ya, benar-benar harus dijaga, harus dipuaskan. Dipuaskan dengan Anda harus memuaskan tidak hanya konsumen aja, tapi 4 pihak ini harus dipuaskan juga gitu loh. Jadi konsepnya seperti kayak gitu, teman-teman Tribun Jawa Timur dan Surya Online. Jadi semuanya itu emang ini ya, coach, saling ketergantungan satu sama lain. Betul. Ya? Oke, jadi nggak bisa tuh cuman jalan sendiri ya kan. Terus soal konsumen tadi yang dia punya market besar kan untuk menguntungkan bisnis kita, karena itu tadi marketing secara tidak langsung dia mempromosikan ke teman-temannya. Betul. Okay. Kayak gitu. Nah kalau misal kita nih, saya misal jadi penjualnya itu, kalau pengen makin banyak konsumennya itu biar mereka lebih puas, lebih bahagia, lebih setia, bahkan bawa orang baru lagi untuk datang ke bisnis kita dan tidak lari ke pesaing, itu gimana coach caranya? Caranya ya, oke. Jadi yang harus ditanyakan dulu dari pertanyaan Mbak Akira adalah konsumen yang mana dulu nih? Konsumen yang datang ke kita gitu mungkin, atau konsumen itu banyak ininya, macamnya. Iya, jadi konsumen itu ada banyak macamnya gitu loh. Jadi karena banyak macamnya, strategi untuk memuaskan mereka itu beda-beda gitu loh. Jadi itu lebih detail lagi gitu loh, konsumen yang mana ini gitu loh. Berarti ini ya, bukan level sih, macam konsumen itu ada banyak. Jadi kita punya strategi tersendiri untuk betul kayak gitu. Jadi tidak hanya satu macam konsumen yang harus dibahagiakan, tapi semua macam konsumen itu harus dibahagiakan agar mereka semua bisa menghasilkan duit banyak untuk bisnis kuliner yang dijalankan gitu loh. Seperti kayak gitu. Terus gimana coach? Jadi gimana? Jadi penasaran ya? Bakal dibahas nggak? Bakal dibahas langsung nggak nih? Oke, pemirsa. Jadi kita akan membahasnya ya benar-benar detail. Konsumen itu ada berapa dan bagaimana cara memuaskan mereka satu persatu. Kita akan membahasnya di episode selanjutnya. Jadi tunggu ya, jangan kemana-mana, tetap setia di channel YouTube ini. Oke. Berarti teman-teman nggak punya alasan nih buat pindah channel. bukan cuman pindah
pindah produsen atau pindah ke toko yang lain, tapi jangan pindah channel karena pembahasan lebih lengkap mengenai macam-macam konsumen itu akan dibahas lebih dalam lagi di episode selanjutnya. Kalau begitu Akira pamit, Coach Ina juga pamit. Sampai jumpa minggu depan.